Kemenangan gemilang Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 tampaknya tak hanya mencuri perhatian publik, tetapi juga memicu reaksi keras dari kubu mantan timnya, Honda. Alberto Puig, bos tim Repsol Honda, secara terang-terangan mengecam strategi cerdas yang diterapkan Marquez dalam balapan tersebut, menyebut bahwa taktik tersebut adalah strategi lama yang telah dikembangkan Honda saat Marquez masih membela mereka. Balapan yang digelar di sirkuit internasional Lusail pada Senin, 14 April 2025, berakhir dengan kemenangan mengesankan bagi Marquez, yang kini membela Ducati Lenovo Team. Kemenangan ini merupakan yang kedua bagi Marquez di Qatar, setelah sebelumnya naik podium tertinggi pada 2014. Kali ini, ia sukses menaklukkan rival-rival berat seperti Maverick Vinales, Red Bull KTM, Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati Lenovo, serta Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Namun, hasil ini tak sepenuhnya diterima dengan lapang dada oleh Alberto Puig. Dalam wawancara usai balapan, Puig menyebut bahwa strategi yang diterapkan Marquez di Qatar yakni pengaturan ban yang efisien serta taktik memperlambat laju pada awal balapan untuk menciptakan kepadatan di belakang sejatinya adalah hasil pengembangan dan pengalaman Marquez selama bertahun-tahun bersama Honda. Marc menggunakan strategi yang kami kembangkan bersama selama bertahun-tahun di Honda. Itu bukan hal baru. Itu cara kami membentuk gaya balapnya dulu, terutama dalam menjaga performa ban dan membaca situasi balapan, tegas Puig dengan nada geram dalam wawancaranya dengan media Spanyol, Selasa, 15 April 2025. Menurut Puig, meskipun Marquez kini bersinar bersama Ducati, fondasi utama dari gaya balap cerdas yang ditunjukkannya saat ini adalah hasil dari pembinaan panjang Honda. Puig bahkan menyiratkan bahwa Marquez seolah melupakan kontribusi besar Honda dalam membentuk karakter balapnya yang kini memukau publik. Dia memang pembalap hebat, tetapi dia tidak boleh lupa siapa yang membentuknya menjadi seperti sekarang. Strategi memperlambat di lap awal untuk membuat grup besar pembalap di belakang itu sudah kami terapkan sejak 2018. Ducati hanya memetik hasil dari apa yang telah kami tanam selama ini, tambah Puig. Marquez sendiri mengaku bahwa kemenangan di Qatar merupakan buah dari strategi matang, bukan hanya soal kecepatan. Dalam pernyataannya usai balapan, ia mengungkapkan bahwa selain manajemen ban yang efisien, taktik memperlambat kecepatan di awal lap menjadi kunci dalam menciptakan kondisi ideal di lintasan. Saya akan bicara jujur. Itu tergantung pada strategi pembalap tercepat di lintasan. Jika pembalap tercepat menghentikan balapan, maka kita akan memiliki grup yang besar. Jika seperti kemarin di sprint race ketika saya memacu dari awal, maka jarak antar pembalap akan lebih besar, jelas Marquez dalam wawancara dengan media Eropa. Jadi hari ini saya melambat di lap pertama dan saya memiliki sekelompok besar pembalap di belakang. Tetapi itu adalah strategi saya, lanjutnya. Strategi tersebut ternyata berhasil membuat para pesaingnya kesulitan. Vinales yang sempat menempel ketat Marquez bahkan akhirnya harus menerima penalti akibat tekanan ban yang tidak sesuai regulasi, sehingga membuat Bagnaia dan Morbidelli naik ke posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, beberapa analis MotoGP menilai bahwa pernyataan Puig adalah bentuk kekecewaan atas kegagalan Honda dalam menemukan pengganti Marquez yang sepadan. Sejak kepergian Marquez dari Honda, tim asal Jepang itu memang belum menemukan kestabilan performa, bahkan sering terpuruk di posisi tengah hingga belakang. Wajar jika Puig kesal. Mereka kehilangan aset terbesar mereka, dan kini harus melihat Marquez bersinar bersama rival utama mereka, ungkap seorang analis MotoGP di kanal televisi olahraga ternama. Sejumlah pihak juga menilai bahwa kritik Puig justru memperkuat narasi bahwa Honda tak mampu mempertahankan pembalap terbaiknya. Padahal, saat Marquez meninggalkan Honda pada akhir musim 2023, banyak pihak telah memperingatkan bahwa keputusan tersebut akan menjadi pukulan besar bagi tim. Kini, kemenangan Marquez di Qatar bukan hanya menjadi catatan sejarah pribadi, tetapi juga penegasan bahwa keputusan pindah ke Ducati merupakan langkah yang tepat. Ia kini berada di jalur yang solid dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Di media sosial, reaksi terhadap komentar Alberto Puig pun cukup beragam. Banyak fans MotoGP menilai komentar tersebut tidak perlu dan terkesan menyudutkan Marquez yang hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan pembalap top, yaitu menerapkan strategi cerdas untuk menang. Apa yang dilakukan Marquez adalah hal wajar dalam dunia balap. Menang dengan strategi, bukan hanya kecepatan.
Komentar Puig terdengar seperti mantan yang belum move on, tulis salah satu netizen di Twitter. Di sisi lain, beberapa fans Honda justru mendukung Puig, dengan menyebut bahwa kemenangan Marquez tidak lepas dari warisan teknis dan pengalaman yang ia dapatkan selama 1 dekade bersama tim Jepang tersebut. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 bukan hanya soal siapa tercepat di lintasan, tetapi juga siapa yang paling cerdas. Strategi pengaturan ban yang efisien dan taktik memperlambat balapan di awal menjadi kunci kemenangan The Baby Alien. Namun, keberhasilan ini juga membuka babak baru dalam dinamika persaingan antara tim Honda dan Ducati, serta menyulut api lama antara Marquez dan bos lamanya, Alberto Puig. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 akan menjadi musim yang menarik untuk terus diikuti. Dengan Marquez yang kembali ke performa terbaiknya dan kontroversi yang terus membayangi, persaingan di lintasan akan semakin panas baik secara teknis maupun emosional. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Honda tak senang lihat Marc Marquez juara di MotoGP Qatar 2025, itu strategi kami dulu. Balapan keempat MotoGP 2025 di sirkuit Lusail, Qatar, menyuguhkan drama dan kejutan, terutama bagi para penggemar Marc Marquez. Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses merebut kemenangan perdananya musim ini lewat strategi yang brilian. Namun di balik kemenangan gemilang tersebut, muncul komentar pedas dari bos Honda yang merasa kesal karena Marquez dianggap menggunakan strategi yang sama seperti saat ia masih membela tim asal Jepang tersebut. Marc Marquez, yang kini berseragam Ducati setelah hengkang dari Repsol Honda pada akhir 2023, tampil luar biasa pada balapan yang digelar Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Meski sempat terlihat kesulitan di awal, Marquez membuktikan bahwa semua itu adalah bagian dari rencananya. Ia sengaja menahan diri, menjaga kondisi ban, dan baru benar-benar tancap gas di 5 lap terakhir. Strategi itu berhasil dengan cemerlang dan membawanya ke podium tertinggi. Di akhir balapan, Marquez mampu menyalip rival-rival tangguh seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Maverick Vinales. Persaingan sengit pun tak terelakkan, namun pengalaman dan perhitungan Marquez membuatnya unggul. Meski Vinales sempat finish di posisi kedua, penalti yang diterimanya membuat posisi tersebut diberikan kepada Bagnaia, sementara Morbidelli melengkapi podium di posisi ketiga. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Marquez karena sirkuit Lusail sebelumnya dianggap sebagai lintasan yang kurang cocok dengan gaya balapnya. Namun, ekspektasi publik dijawab dengan performa brilian. Dalam wawancaranya usai balapan, Marquez menyebut kemenangan ini sangat penting, baik secara mental maupun dalam perburuan gelar. Ini akhir pekan terpenting sejauh ini. Terutama di sirkuit seperti ini, di mana para pesaing saya memperkirakan saya akan kesulitan, kata Marquez, dikutip dari Speedweek. Bagnaia sangat cepat, tapi saya mampu meningkat. Sangat penting juga untuk merebut kembali pimpinan klasemen kejuaraan dunia. Menurut Marquez, kunci dari keberhasilannya adalah menjaga ritme dan tidak tergesa-gesa di awal balapan. Ia menyebut ini sebagai strategi yang sudah dipikirkannya sejak latihan bebas. Kami tahu ban akan menentukan hasil. Jadi saya memilih untuk tetap tenang di awal dan baru menyerang di akhir. Ternyata itu keputusan yang tepat. Namun, kemenangan Marquez tersebut rupanya tak membuat semua pihak senang. Salah satunya adalah bos tim Repsol Honda, Alberto Puig, yang justru memberikan komentar sinis. Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol, Puig menyatakan bahwa strategi yang digunakan Marquez di Qatar adalah taktik yang dulu sering mereka gunakan saat Marquez masih di Honda. Dia, Marquez, memenangkan balapan dengan strategi yang sama seperti yang kami susun bersama bertahun-tahun di Honda. Strategi menahan di awal, baru menyerang di akhir, itu bukan hal baru. Kami sudah melakukan itu sejak 2013, ujar Puig. Ironisnya, dulu saat kami menyarankan itu, dia sering menolak dan lebih memilih tampil agresif sejak awal. Lebih lanjut, Alberto Puig mengungkapkan bahwa dirinya merasa kecewa melihat Marquez sukses besar bersama Ducati, sementara Honda masih berjuang bangkit. Ia menilai Marquez kini memetik hasil dari pengalaman dan strategi yang dibentuk bersama Honda selama 1 dekade.
Jujur saja, ini menyakitkan. Kami melihatnya menang dengan pendekatan yang kami bangun bersama selama bertahun-tahun. Tapi sekarang dia melakukannya untuk tim lain. Itu seperti melihat karya kita diambil alih, tegasnya. Setelah awal musim yang sedikit tersendat, Marquez kini perlahan-lahan menunjukkan kualitas sejatinya. Kemenangan di Qatar membuatnya kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025, melewati Bagnaia dengan selisih tipis. Konsistensinya dalam beberapa balapan terakhir membuat publik mulai percaya bahwa Marquez masih menjadi salah satu kandidat utama juara dunia. Di sisi lain, adaptasinya dengan Ducati terlihat semakin matang. Meski sempat diragukan karena gaya balapnya yang agresif dianggap kurang cocok dengan karakter Desmos Sedici, Marquez justru membuktikan sebaliknya. Ia mampu menyesuaikan diri dengan cepat, memanfaatkan kekuatan motor, sekaligus membawa pendekatan taktis yang baru. Saya merasa nyaman dengan tim ini. Mereka mendengarkan saya dan kami bekerja sangat keras. Setiap detail diperhatikan. Saya tidak bisa meminta yang lebih, ungkap Marquez dalam wawancara terpisah. Sementara itu, Repsol Honda masih belum menemukan performa terbaik mereka musim ini. Dengan belum adanya kemenangan di 4 seri awal, dan para pembalapnya seperti Joan Mir serta Luca Marini kesulitan bersaing di barisan depan, tekanan terhadap manajemen tim kian meningkat. Banyak pihak yang mulai mempertanyakan arah pengembangan motor RC213V. Komentar pedas dari Alberto Puig juga mencerminkan kekecewaan mendalam atas kondisi tim saat ini. Ketika ditanya apakah Honda menyesal telah melepas Marquez, kami tidak menyesal. Tapi tentu saja, kami ingin membuktikan bahwa Honda bisa menang tanpa Mark. Itu belum terjadi. Tapi kami masih percaya pada proses, ujarnya. Kemenangan Marc Marquez di Qatar tak hanya menjadi kebangkitan bagi sang baby alien, tetapi juga menyulut api rivalitas yang lebih besar antara dirinya dan mantan timnya. Sementara Marquez melesat bersama Ducati, Honda masih mencari jalan untuk kembali ke papan atas. Dengan sisa musim yang masih panjang, balapan MotoGP 2025 dipastikan akan semakin seru. Apakah Marquez akan terus dominan? Ataukah Honda mampu bangkit dan membalikan keadaan? Satu hal yang pasti, dunia MotoGP kembali diramaikan oleh drama dan kisah menarik yang melibatkan sang legenda hidup dan tim yang pernah membesarkannya. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mencetak kejutan besar dalam gelaran MotoGP Qatar 2025 setelah berhasil meraih kemenangan pada balapan utama yang digelar di sirkuit Losail, Doha, Qatar, Senin, 14 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini bukan hanya menjadi yang kedua kalinya bagi Marquez di sirkuit tersebut sejak promosi ke kelas MotoGP pada 2013, tetapi juga menjadi salah satu pencapaian paling berkesan dalam karirnya. Pasalnya, Marquez sendiri mengakui bahwa Losail bukanlah trek yang cocok dengan gaya balapnya. Jujur, saya masih tidak menyangka bisa menang di sini. Ini bukanlah sirkuit favorit saya, ujar Marquez dalam sesi wawancara usai balapan. Tapi saya dan tim bekerja keras sepanjang akhir pekan. Kami menemukan ritme yang pas, terutama di tikungan-tikungan cepat yang selama ini menjadi titik lemah saya di sirkuit ini. Sirkuit Losail memang dikenal sebagai salah satu sirkuit yang cukup menantang bagi para pembalap. Selain karena karakteristiknya yang terdiri dari trek lurus panjang dan tikungan-tikungan cepat, balapan yang digelar malam hari pun sering menyulitkan para rider dalam hal visibilitas dan kontrol ban. Marquez sendiri hanya pernah satu kali menang di Losail sebelumnya, yakni pada musim 2014, satu-satunya kemenangan yang ia raih di Qatar sebelum musim ini. Karena itu, tidak heran jika Marquez datang ke Qatar dengan ekspektasi yang rendah. Saya tahu ini akan menjadi balapan yang sulit. Francesco, Bagnaia, Alex, Marquez, dan Di Giannantonio semuanya sangat cepat di sini. Saya hanya mencoba untuk tetap fokus dan menjaga konsistensi, lanjutnya. Marquez memulai balapan dari barisan terdepan setelah mencatatkan waktu yang kompetitif di sesi kualifikasi. Berbekal posisi start yang menguntungkan dan pemilihan ban yang tepat, pembalap berjuluk The Baby Alien itu langsung tancap gas sejak lap pertama.
Ia terlibat duel sengit dengan Bagnaia dan Maverick Vinales di awal lomba, namun secara perlahan mampu menciptakan jarak dan mempertahankan keunggulan hingga garis finish. Kemenangan Marquez di Losail bukan hanya hasil dari keberuntungan semata. Pembalap asal Cervera, Spanyol ini mengakui bahwa strategi tim Ducati memainkan peran besar dalam kesuksesannya. Kami mengatur segalanya dengan sempurna, mulai dari pengaturan motor hingga pilihan ban. Saya juga mengubah beberapa pendekatan saat memasuki tikungan-tikungan cepat yang sebelumnya selalu membuat saya kehilangan waktu, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa kerja keras tim selama sesi latihan bebas dan sprint race menjadi kunci keberhasilannya. Saya belajar dari setiap lap. Di sprint race kemarin, saya menyadari di mana saya lemah dan tim langsung memberikan solusi. Itu yang membuat perbedaan di balapan utama, ujar Marquez yang juga memenangkan sprint race sehari sebelumnya. Dengan kemenangan penuh di Qatar, Marquez mengamankan tambahan 37 poin, 12 dari sprint race dan 25 dari balapan utama. Kini, ia bertengger kokoh di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 dengan total 123 poin. Ia unggul 17 poin dari adik kandungnya, Alex Marquez, Gresini Ducati, yang harus puas finish di posisi ke-6 di Losail. Sementara itu, Francesco Bagnaia masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 97 poin, usai menyelesaikan balapan di Qatar di posisi ke-4. Performa konsisten Marc Marquez di 4 seri awal musim 2025 membuat banyak pengamat mulai menilai bahwa dirinya telah kembali ke performa terbaik, bahkan setelah masa-masa cedera yang sempat menghantui beberapa musim terakhir. Transisinya dari Gresini ke tim pabrikan Ducati Lenovo juga terbukti sebagai langkah tepat dalam membangkitkan kembali dominasi sang juara dunia 8 kali tersebut. Setelah kemenangan impresif di Qatar, tantangan berikutnya bagi Marquez akan berlangsung di kandangnya sendiri, MotoGP Spanyol 2025 yang digelar di sirkuit Jerez, pada 25 hingga 27 April mendatang. Trek ini dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marquez, dengan catatan kemenangan yang cukup impresif di masa lalu. Jerez selalu spesial untuk saya. Tapi musim ini kompetisinya sangat ketat. Semua pembalap top dalam kondisi sangat bagus. Saya tidak boleh terlena dengan kemenangan ini, ungkapnya. Meski begitu, banyak pihak meyakini bahwa kemenangan di Losail bisa menjadi titik balik penting bagi Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Semangat juang yang tak pernah padam, dipadu dengan motor Desmose di GP 25 yang kompetitif, menjadikan Marquez sebagai salah satu kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2025. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 menjadi bukti bahwa kerja keras, strategi tepat, dan kematangan pengalaman bisa mengalahkan segala keterbatasan. Di sirkuit yang bukan favoritnya, melawan para rival tangguh, Marquez justru menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahkan mungkin sedang berada di jalur menuju kejayaan baru. Apakah kemenangan ini menjadi awal dari dominasi baru Marquez di era Ducati? Ataukah persaingan akan semakin memanas di Jerez nanti? Satu hal yang pasti, musim MotoGP 2025 semakin seru untuk disaksikan. Marc Marquez makin sempurna, raih podium tertinggi di MotoGP Qatar 2025, hapus kutukan buruk. Pembalap legendaris MotoGP, Marc Marquez, kembali menunjukkan kelasnya di pentas balap dunia. Dalam seri MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit internasional Losail pada Senin dini hari WIB, Marquez tampil luar biasa dan sukses meraih kemenangan gemilang setelah melewati 22 lap dengan penuh determinasi dan presisi. Kemenangan ini tak hanya memperpanjang rekor impresif Marquez musim ini, tetapi juga menghapus catatan buruknya di Qatar yang selama beberapa musim terakhir selalu menjadi kutukan bagi sang juara dunia 8 kali tersebut. Dengan hasil ini, Marquez kian mantap bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan torehan 123 poin. Balapan dimulai dengan atmosfer yang menegangkan, mengingat sirkuit Losail dikenal sebagai salah satu sirkuit yang penuh tantangan. Marquez yang start langsung menunjukkan agresivitas khasnya. Meski sempat mendapat tekanan dari pembalap lain, termasuk insiden kecil dengan sang adik Alex Marquez di lap pertama, Marc tetap mampu mempertahankan ritme balapnya.
Insiden tersebut sempat membuat Marquez kehilangan sedikit waktu dan posisi, namun pengalaman dan mental juaranya membantunya untuk tetap fokus dan tenang. Sedikit demi sedikit, ia memperbaiki posisinya hingga akhirnya memimpin balapan pada lap ke-15. Saya tahu balapan di Qatar tidak akan mudah. Tapi motor bekerja sempurna hari ini. Momen tersenggol itu membuat saya lebih fokus lagi. Saya tidak ingin kehilangan momentum, ujar Marquez usai balapan. Di posisi kedua, Maverick Vinales tampil konsisten sejak awal lomba. Pembalap tim satelit KTM ini memberikan tekanan besar di paruh akhir balapan, namun tak cukup untuk mengejar kecepatan Marc Marquez yang berada di depan. Vinales akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Sementara itu, juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, juga patut mendapat pujian. Memulai balapan dari posisi ke-10, Bagnaia langsung merangsek ke posisi 7 hanya dalam 1 lap pertama. Aksi overtaking berani dan bersih terus ditunjukkannya hingga akhirnya mampu naik podium ketiga. Hasil ini cukup untuk mempertahankan posisinya di peringkat ketiga klasemen dengan 93 poin. Saya tahu akan sulit mengejar Marc hari ini. Tapi ini adalah hasil yang bagus setelah start dari belakang, ungkap Bagnaia. Nasib berbeda dialami Alex Marquez. Pembalap Gresini Racing ini mengawali balapan dengan baik, bahkan sempat berada di posisi 5 besar. Namun, insiden dengan sang kakak di lap pertama tampaknya memengaruhi performanya. Tak berhenti di situ, di lap ketiga Alex juga bersenggolan dengan Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina VR46 Racing, yang membuat keduanya kehilangan banyak waktu. Seiring jalannya balapan, Alex tampak kesulitan menemukan kembali ritmenya. Ia beberapa kali melebar di tikungan dan terlihat frustrasi di atas motornya. Hasilnya, ia harus puas finish di posisi ke-7. Catatan ini menjadi penurunan mengingat performa apiknya dalam beberapa seri sebelumnya. Ini bukan hari saya. Saya meminta maaf kepada Fabio dan juga kepada Marc atas insiden di lap pertama. Kami semua ingin tampil maksimal, tapi kadang situasi tak bisa dikendalikan, kata Alex dengan nada kecewa. Kemenangan di Qatar ini terasa spesial bagi Marc Marquez. Sejak kembali dari cedera panjang dan bergabung dengan Ducati Lenovo, banyak pihak meragukan apakah ia masih bisa menandingi dominasi para pembalap muda. Namun dengan hasil impresif ini, Marquez membungkam semua keraguan. Tak hanya itu, ia juga mencatatkan kemenangan perdananya di Qatar setelah sekian lama gagal tampil dominan di sirkuit ini. Dalam 5 musim terakhir, Marquez kerap mengalami nasib kurang baik di Losail, mulai dari insiden teknis, kecelakaan, hingga strategi yang tak berjalan mulus. Kini, segalanya tampak berbeda. Motor Ducati yang tangguh berpadu sempurna dengan gaya balap agresif dan pengalaman Marquez. Qatar selalu jadi tantangan buat saya. Tapi kali ini saya merasa semuanya bekerja sesuai rencana. Ini momentum penting buat saya dan tim, ujar Marquez dengan senyum puas. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 123 poin. Alex Marquez masih bertahan di posisi kedua dengan 105 poin, meski hasil buruk di Qatar bisa jadi awal penurunan jika tidak segera bangkit. Sementara Bagnaia terus menguntit di tempat ketiga dengan 93 poin, menjaga asa mempertahankan gelar. Musim 2025 masih panjang, tapi kemenangan di Qatar bisa menjadi sinyal bahwa Marc Marquez telah menemukan kembali performa terbaiknya. Dengan motor Ducati yang kini lebih cocok dengan gaya balapnya, serta pengalaman bertahun-tahun sebagai juara, Marquez tampaknya siap merebut kembali mahkota yang sempat hilang. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.